guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apakah kalian masih sulit mencari pekerjaan? Sakahyang doakan kalian yang masih pengangguran untuk segera mendapat pekerjaan. Emangnya kenapa bang? Karena kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas kisah seorang pria nolep yang mendapat pekerjaan sebagai penjaga mayat di rumah duka. Di mana film ini berjudul The Vigil 2019. Di mana film ini mengangkat kisah horor dari sudut pandang orang Yahudi. Kira-kira seperti apa kengeriannya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria nolep bernama Yakov yang sedang meminum obat penenang guna meredakan anxiety akut yang ia derita. Saat serangan panik mulai mereda, Yakov langsung menghampiri rekan-rekannya yang sedang asik berbincang di ruang makan. Di tengah hangatnya suasana, Yakov yang bekerja serabutan mengungkapkan keresahannya. Terlebih penghasilan yang ia dapat setiap bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan juga biaya pengobatan penyakitnya. Mendengar hal itu sontak membuat rekan-rekannya terenyuh. Namun karena sama-sama belangsak, mereka hanya bisa berkata sabar dan terus berusaha. Bekerja apa saja yang penting jadi cuan. Hingga sesaat sebelum pulang, Yakov tiba-tiba panik saat melihat seorang pria bersetelan Tarno seperti menunggunya di luar apartemen. Saat mengantar Yakov, si sulah bernama Len langsung menegur si Tarno yang sering mengganggu Yakov. Ia pun berkata jika Yakov sudah ingin berhenti menjadi rabi. Takut terjadi pertengkaran, Yakov meminta Len untuk tenang dan kembali ke apartemen. Sesaat kemudian, si Tarno Reb yang merupakan mantan seperguruan memberitahu Yakov jika ada sebuah job yang cukup menjanjikan, di mana Reb yang mengetahui Yakov sedang belangsak memintanya untuk menjadi somer atau seorang penjaga mayat. Tak tanggung-tanggung, uang yang akan Yakov terima sebesar $400 hanya untuk menjaga mayat selama 5 jam saja. Mendengar hal itu sontak membuat Yakov hejo dan langsung menerima tawaran tersebut. Saat mereka berjalan ceker ke rumah duka, Reb mengungkapkan jika malam ini Yakov akan menjaga mayat seorang pria tua bernama Rubin, di mana Rubin hanya tinggal bersama istrinya yang menderita Alzheimer atau pikun ekstrim. Namun Reb meminta Yakov untuk berhati-hati karena sebelumnya beberapa somer tidak kuat menjalankan tugasnya menjaga mayat Rubin dengan alasan yang tidak jelas. Meskipun heran, Yakov yang BU parah tak terlalu memusingkan hal tersebut. Sesampainya di rumah duka, Sima yang melihat Reb membawa Yakov merasa ragu jika pria ini bisa menjalankan tugasnya. Ia pun menyarankan Yakov untuk pergi sebelum terlambat. Mendengar hal itu, Yakov pun merasa jika penyakit pikun Sima sedang kambuh saja. Sesaat sebelum pergi, Reb pun berkata jika ada sesuatu yang genting terjadi segera telepon saja. Oke. Setelah Reb pergi, Yakov terlihat mendengarkan lagu DJ mampus untuk mengusir sepi. Tak cuma itu, di tengah kegabutannya, Yakov terlihat sibuk mencari tutorial mendekati wanita, mengingat dirinya sudah ngejomblo bertahun-tahun. Namun seketika Yakov panik saat mendengar suara gedebruk aneh dari loteng.
Slitfunk. You sign it still? Di tengah keanehan yang terjadi, Yakov yang merasa penyakit paniknya mulai kambuh terlihat berusaha menenangkan diri. Melihat foto keluarga Rubin yang terjatuh, seketika Yakov merasa ngeri saat melihat sosok hitam ikut berfoto. Hingga sesaat kemudian, Yakov pun menemukan catatan bertulis Mazik di foto tersebut. Meskipun heran, Yakov langsung menyimpan kembali foto tersebut ke dalam kitab. Namun sesaat kemudian, Yakov tiba-tiba merasakan kantuk yang ekstrim. Saat Yakov terbangun, ia langsung panik saat tangannya tiba-tiba mengalami kekebak gejala stroke. Hingga saat tangannya kembali normal, Yakov langsung semeringah saat mendapat pesan dari wanita incarannya yang bernama Sarah. Tapi tiba-tiba keanehan lain mulai terjadi. Di tengah keheranan, Yakov tiba-tiba mendapat kiriman video dari nomor tak dikenal. Di tengah rasa panik, Yakov pun merasa jika semua ini adalah ulah si emak yang pikun. Slitfunk. Namun tiba-tiba saja video kiriman itu sudah dihapus. Saat berusaha menenangkan diri, ia pun mendengar suara aneh dari dapur. Melihat ceker jebrag yang ngesot tiba-tiba menghilang, Yakov mulai merasa kehilangan kewarasan. Hingga di tengah keanehan yang semakin menjadi, Yakov berusaha menghubungi Dr. Kornberg. Namun karena tak kunjung mendapat jawaban, Yakov yang hampir kehabisan obat langsung meninggalkan pesan dan mengungkapkan kehaluan parah yang ia alami. Kemudian, Yakov yang sudah tak kuat langsung meminum obat untuk meredakan kepanikannya. Sontak Yakov pun syok parah saat melihat gumpalan jembat yang tersangkut di tenggorokannya. Namun anehnya saat si Ima datang, kehaluan Yakov langsung hilang. Lantas saat Yakov akan membersihkan pecahan beling, tiba-tiba si Ima mengungkapkan kesedihannya setelah mengusir anak-anaknya, di mana hal itu sengaja ia dan suaminya lakukan guna menjauhkan anak-anaknya dari kutukan. Namun di tengah perbincangan, seketika Yakov panik saat si Ima menggenggam pecahan beling yang ia pungut. Please, wait. Wait, this is Slitfunk. Takut si Ima melakukan tindakan kurang iman, Yakov yang khawatir langsung menyusulnya. Sesampainya di basement, Yakov pun melongo saat melihat video almarhum bersama si emak dan juga banyaknya kertas yang tertempel di dinding. Di dalam videonya, Rubin mengungkapkan jika dirinya selalu diikuti oleh sosok iblis bernama Mazik hampir 50 tahun lamanya, di mana iblis Mazik ini seperti parasit yang akan menguasai tubuh incarannya dengan memanfaatkan kenangan buruk dari calon inangnya. Rubin pun menjelaskan jika iblis ini memiliki kepala yang terpelintir dan akan meniru wajah dari calon inangnya. Tak sampai di situ, Rubin memberitahu cara mematahkan kutukan iblis Mazik, di mana si inang harus membakar kepala si iblis di malam pertama si iblis menampakkan diri. Di tengah penjelasan, pandangan Yakov terfokus pada gerak bibir si emak. Essences of a soul and fire to Hashem. I write it down. Don't be doomed.
My God. Sontak Yakov langsung ngabret saat melihat sosok Mazik yang berusaha menangkapnya. Tak cuman itu, cekernya sampai pengkor kejedot tangga. Di tengah rasanya nyautan dan ngilu ceker, Yakov merasa lega saat mendapat telepon dari si dokter. Lantas Yakov mengungkapkan jika saat ini ia mendapat teror aneh dari sosok hitam yang seakan terus mengawasinya. Lantas di tengah konsultasi, Yakov pun panik saat melihat mayat Rubin yang tiba-tiba bergerak. Hello? Yakov, hi, it's Dr. Cole. Namun betapa syoknya Yakov saat si dokter sebenarnya baru menelpon saat ini. Terus yang tadi nelpon siapa? You want some tea? Sontak Yakov pun kaget saat si emak tiba-tiba ngejogrok di hadapannya. Sesaat kemudian, si emak tiba-tiba mengungkapkan jika saat ini si iblis Mazik tidak akan melepaskan Yakov begitu saja, karena ia telah memilih Yakov sebagai inang berikutnya. Di tengah kepanikan, Yakov meminta si emak untuk menunggu sementara ia akan mencari bantuan. Namun si emak berkata jika Yakov tidak akan pernah bisa menjauh dari tempat ini. Bagaikan sinyal wifi, Yakov yang menjauh dari rumah si emak tiba-tiba lemah dan keked. Tak cuma itu, ia pun panik saat melihat sosok Mazik mendekatinya. Dan benar saja, setibanya di dekat rumah si emak, tubuh Yakov kembali normal. My God. Dengan wujud yang mengerikan, si iblis Mazik membuat Yakov mubui sampai pingsan. Kemudian scene memperlihatkan trauma Yakov saat masih menjadi rabi, di mana ketika itu ia dan seorang anak didiknya mendapat pembulian dari sekelompok pemuda so asik, sampai-sampai godeg Sasuke si bocil dipotong begitu saja. Namun Yakov yang cupu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pelangap-longo, hingga saat si bocil lari ketakutan, si bocil ini malah tewas tertabrak angkot. Saat Yakov tersadar, ia pun tak bisa menahan kesedihan saat kembali mengingat traumanya yang membuatnya mengidap anxiety. Tapi tiba-tiba seketika tangis menjadi tawa saat jasad Rubin hilang bak di gondol kucing. I'm so sorry. Di tengah rasa stres, Yakov yang menerima video call dari Sarah langsung mengungkapkan keanehan yang terjadi, di mana Yakov merasa terkena kutukan dari iblis Mazik yang semakin tertarik padanya akibat memiliki trauma yang parah. Namun di tengah rasa frustasi, Yakov pun heran saat Sarah malah membacotinya dan menyalahkan sikap pengecut Yakov yang dianggap menjadi penyebab kematian si bocil. Melihat si bocil yang tiba-tiba ngejogrok, Yakov yang dihantui rasa bersalah langsung menghampiri si bocil dan mengungkapkan penyesalannya. I was lost in my weakness. I'm so sorry, man. Menyadari semua ini hanya tipu daya iblis, Yakov langsung beranjak ke kamar si emak dan menanyakan keberadaan jasad Rubin. Kemudian, si emak yang menyadari Yakov mantan seorang rabi langsung memberikan seperangkat item ritual pada Yakov, di mana item-item ini dipercaya mampu mematahkan kutukan dan mengakhiri teror dari si iblis Mazik, asalkan Yakov mampu menekan rasa traumanya. Mendengar hal itu, Yakov yang tak ingin film ini bad ending dan membuat penonton kecewa langsung bersiap. Setelah persiapan selesai, Yakov langsung mencari keberadaan si iblis.
Melihat si iblis semakin menyerupai wajahnya, di tengah suasana mencekam, Yakov langsung membaca mantra dan berusaha menekan rasa traumanya untuk melemahkan si iblis. Bagaikan pentol korek, akhirnya kepala si iblis berhasil dibakar dan kutukan pun berhasil dipatahkan. Hingga di pagi harinya, Yakov yang menyadari si iblis kembali terjebak di jasad Rubin dengan santuy langsung melakukan ruqyah. Dan saat ruqyah dimulai, kita bisa melihat awal mula Rubin terkena kutukan, di mana ketika itu Rubin mengalami trauma parah setelah ia dipaksa tentara Nazi untuk menghabisi adiknya sendiri. Dan kini sambil melakukan ruqyah, Yakov meminta Rubin untuk melepaskan kepahitan itu dan berusaha untuk ikhlas. Let him go! Let him go! Akhirnya, ruqyah yang Yakov lakukan berhasil membebaskan Rubin dari kutukan si iblis. Hingga sesaat kemudian, sambil menahan haru, si emak yang datang berterima kasih pada Yakov yang telah berhasil membebaskan suaminya dari iblis mazik. Dan kini, si emak yang tak ingin dirundung kesedihan memutuskan untuk jalan-jalan pagi dan menyerap energi positif. Singkat waktu, sambil memegang sebutir obat yang ia miliki, Yakov pun merasa jika teror aneh yang ia alami membuatnya sembuh dari penyakitnya. Hingga saat Reb datang bersama petugas pemakaman, Yakov yang telah selesai menjalankan tugasnya langsung diberikan upah senilai $400. Di luar, kebahagiaan Yakov langsung bertambah saat mendapat pesan dari Sarah yang mengajaknya untuk ngopi di kafe biasa saja. Tapi sebelum film berakhir, ada satu pertanyaan untuk kalian. Kira-kira jenis iblis atau jin yang mengganggu orang Yahudi itu baik atau jahat? Tulis di kolom komentar. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Kematian Rubin membuat iblis mazik yang bersemayam di tubuhnya berusaha mencari pengganti. Hingga Yakov yang menerima tugas menjaga mayat Rubin mengalami gangguan dan teror aneh dari si iblis yang berusaha menjadikan Yakov sebagai inang yang baru. Akibat Yakov yang memiliki trauma parah. Namun berkat bantuan si emak dan pengalamannya sebagai ahli agama, Yakov pun berhasil mematahkan kutukan itu dan mengakhiri teror dari si iblis di keluarga Rubin. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Vigil 2019. Jangan lupa like, channel supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.